pembelajaran STEAM, STEAM. Ya, pembelajaran STEAM. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai pembuatan PPT dan makalahnya serta pengeditan video terlebih dahulu, serta mencari bahan-bahan untuk materi makalah. Dari bahan. Baik, kenal dulu. Coba aja. Pembelajaran makalah dulu. Tidak. STEAM. Sains, teknologi, engineering, art, gambar, sains, mahal gitu. Coba cek jurnal gitu. rekayasa. Apa? Yang mana nih? Rekayasa ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, seni, matematika. Ini maksudnya ada berapa ekor sih? 5. Ada 5 sub juga ya? Banyak. Ini materi perkuliahan. Ada ini. Pertama, pengertian, tujuan, dan prinsip. Bisa ada prinsip-prinsip. Ada pengertian. Kedua ada prinsip-prinsip. Tantangan. Habis itu menggunakan instrumen. Pusat pada proyek. Ini pengertian, tujuan, fungsi. Tantangan pembelajaran menggunakan model PPL. Strategi di sekolah sehingga mereka terinspirasi. Ini pada pengertian. Kalau yang jurnal ini ada ya pembahasannya dari Coba cek di jurnal gitu. 221. Di mana? Ada ya? 523. Coba bilang. Itu ngirim jurnal ya? Iya. Kan dia kontak. Kontak. Siapa nih? Anissa. Di sana apa? Nah, kita yang buat makalah. Aku lupa kata. Agror. Ya, tak lalu. Agror ini mau buat makalah. Yang mau itu PPT. Saya dapat 3 ya. Keahlian aku. Ya, kamu sendiri ya. Aku paling senang Kok ngacak-ngacak. PPT. Bersama Iya, tulisan hitam. Coba baca jurnal kalian. Ini malah lebih berfokus. Baca jurnal. Belum tahu ya jurnal. Karena aku jurnal ini. Ada subnya di situ. Iya, apa buat TikTok. Coba tolong kirim ininya Kak. Modul 3-nya Kak. Tim ini teknologi dah ya. Iya. Sains. Gabung gitu nah. Dari dado. Steve login. Biasanya di acara di media lagi. Steve S. TEAM. S sains. T. Teknologi. Terpadu. E. Teknologi. Engineering. Art. R. and Matematik. Tahun berapa Kak? Tahun berapa?
Berarti kayak kita di sini bahas tujuan, fungsi kan? Tujuan, fungsi, terus tantangan. Perangkat STEM. STEM itu kan jenis pendekatan ya. Iya, pendekatan pembelajaran. Berarti definisinya Iya kan tuh pendekatan. interdisipliner. Berarti kalau interdisipliner tuh apa? Inter, antar, Inter dalam Interdisipliner. inter dalam nggak sih? Interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran memuncul masalah dalam kehidupan nyata. Berarti ini nih kita tuh bukan inter tuh luar, internasional. Dia tuh ada yang ini nah. Dia ada yang multidisiplin sama interdisiplin. Ya. Disiplin itu kan kayak itu istilahnya tuh apa kayak mata pelajaran major apa jenis pelajaran kayak matematika, bahasa gitu. Disiplinnya itu. Ini ada perbedaan ini aja. Ini multidisiplin, ini dan Berarti pembelajaran STEM ini kalau dari modul ini kan untuk memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep prinsip-prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika itu dibunuhin secara terpadu. Berarti dijadiin satu kan, disatuin untuk membagi produk, proses sehingga berdampak untuk kehidupan kita, untuk kehidupan manusia. Keseluruhan tematik gitu. iya kayak tema. Versi internasional namanya, tematik internasional. Tapi tematik lebih ke ya mata pelajaran sama ini enggak konten-kontennya nah yang kayak teknologi itu kan tidak ada. Saya simpulkan. Baiklah, dapat kami simpulkan untuk diskusi pertama kami kali ini, yaitu pertama-tama pembagian tugas untuk anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu untuk pembuatan makalah, itu akan ditugaskan kepada Abror, Afifa, Serica, dan Saudari Eka. Sedangkan video PPT itu akan dibuat oleh saya sendiri. Sekian diskusi kami pada kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana bukaannya? Pembukaannya kayak mana? Apa Baik, diskusi kami ini? akan melakukan diskusi yang kedua melalui Zoom. Ya, panjang dikit. Afifah Baiklah, kami. Wah, Afifah belum. Kamera. Abror juga. Jangan kontak. Apa udah apa-apa ada. Udah. Ya, apalah. Ayo. Baiklah, pada kali ini kami akan berdiskusi tentang model pembelajaran STEAM. Nah, ini kan makalahnya udah jadi kan. Ini kita 21 halaman.
Rumusan masalahnya berapa kemarin? Itu halaman kosong ya ya? Iya, Deng. Ini yang kayak Oh iya, foto. hapus deh Kak. Ya, Bisa nggak kalau ngapus dari sini langsung? Bisa ya? Nggak bisa. bisa tuh. Nggak bisa ya? PDF beda sih. Iya ya. Yang mau di apa tuh? Untuk ngeprint biasanya kan ada milih lembar kertas tuh. Ah, Hmm. mm-mm. Coba nengok di situ. Biasa bisa ngapusin dari situ. Delete text. Yang gimana itu? Ini ini kan sudah kata pengantarnya juga udah, daftar isi sudah. Ini kan konsumsi kok. Ini latar belakang kita dikitnya enggak sih? Apa biarlah segini, Bay? Iya ya. Mm-mm. Nanti tambah tidak. Terus di sini juga ada ini pula hasil penelitian menunjukkan bahwa video-video terkait pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Untuk latar belakang nanti kami kirim balik yang baru kami itu. Itu salah itu. Lupa kami Oh, mengirim. salah. Ya, ya, ya. Hmm. Nanti kami kirim balik lah. Mm-mm. Terus ini kan kita ada 5 sub pembahasan. Bukan, ya. Nih. Ini kemarin tuh ngambil dari ini semua ya, modul Bapak semua ya. Iya, modul modul Ibu. Ibu, Coba. tidak ada referensi lain ya? Kalau aku sih ngerjainnya dari modul Ibu semua. Soalnya di modul Ibu tuh juga sudah lengkap waktu tuh. Kayak yang ini nih Be, panjang nian kemarin tuh. Yang bagian pengertian tujuan dan fungsi pembelajaran STEAM. Soalnya dia kan STEM-nya banyak dah sih. STEM tuh bela IPA, matematika, seni. Mm-mm. Tuh, ini kan aku masukin ini nih kayak gini nih. Ini IPA, terus di bawahnya ada nih. Mana nih? Tapi kalau misalnya kita mau masukin lagi, bakal panjang nian ininya. Yang Iya. 2.1-nya panjang nian. Jadinya ini Be berapa halaman nih? Yang 2.1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah 5 halaman. Hmm. Milih-milahnya susah juga nih Yan buat yang pertama nih. Mm-mm. Untuk PPT. Waduh, tuh kok masukin ininya, Bay? Gambar. Mm-mm. Untuk Kok tugas kemarin ada dari itu lain nggak, Bro? Enggak, aku ambil dari modul semua. Karena cuma itu yang saya. Bentar. Apa lagi tuh? Yang 2.2 nih prinsip-prinsip. Ya prinsipnya banyak juga ya. Berapa kan prinsipnya? Satu, G, dua, H, I, J. 7 deh sih. Heeh. Oh, ini ada contohnya juga. Yang ini kemarin sudah dimasukin enggak di dapus? Iya ya. Titik 4. Ini
2.5 kesimpulan. PPT sudah sampai mana, Yan? Belum, Mbak. Bakalan ini perasaan baru dibagi ya. Tidak kok, udah selesai dari kemarin. Hmm? Baru, John, Mbak. Ca, coba tengok yang 2.5 tuh, Ca, ada yang itu. 2.5. Itu napenya, coba anuin, ayo. Sama yang 1, 2, 3-nya nih, enggak ini nih. Kok Iya, ada enggak. titiknya sih? Heeh. Iya. Enggak ada otomatis lah. Otomatis enggak ini nih? Hah? Otomatis deh. Tidak yang bawah, Yang mana? Ini. yang itu. Ini kayaknya. Yang Tuh itu. siapa buat? Siapa nih? Ini yang buat nih. Nah, Aku sama Salvi deh ya. Oke ya dia. saya. Kesimpulan udah. Oh, ini tapi tidak. Masalahnya kayak mana sih? Kau ngapain ke Mandalayan? Ngurus berkas. Kemarin nggak sih ini videonya tuh? Pembelajaran STEM ini sama kayak model metode atau tidak sih? Entah. Pembelajaran STEM. Ini kan terdiri dari sains, teknologi, engineering, art, sama matematik kan. Kayak tema juga ada. Heeh. Di sini Itu di situ tema gitu ya. Tema STEAM. tema STEM ya. Ini mana Yan? Ada di tengah-tengah paragraf ketiga. Oh ya, di Indonesia tema STEM gitu. Oh ini. Tema STEAM. Ada ya. Tema di situ disebut. Di Indonesia tema Berarti karena sudah terpisah dan dijadikan acuan bidang studi tersendiri memiliki karakteristik tertentu. Matematika, teknik. Bentar oh ya aku pindah bentar. Nes. Silo. Silo.
HP aku. Apa lagi ya kita bahas ya, Wei? Eh, kasih. Itu gambar itu nak dijelasi ya. Kalau gambar Gimana? ini dari sini. Lanjutan dari sini. Pendekatan. Di sini kan ada kan pada pendekatan silo pembelajaran bertumpu pada masing-masing bidang pembelajaran sehingga memungkinkan ini. Nah, ini gambarnya. Pendekatan silo tuh kayak gini gitu nah. Pendekatan silo tuh terpisah ya. Jadi ininya terpisah tuh mata itunya. Mm. Kalau ini pendekatan inovatif nih kayak gini. Ayo. Yang bawah nih tertanam. Tertanam. Yang bandit. Ada lagi dah cuman itu ya. 3. Di sekolah ini hari Senin kan? Ini nih yang kayak diacak lagi nih tampilnya. Ini nih udah nampil semua ya kelompok nih. Iya, iya kemarin udah nampil semua terus diacak lagi ya, Ge. Apa lagi nih? Ini kita apa nih ya? Ini kan tujuan sama fungsi dah. Atau nak kayak gini kan ini kan satu buat di atas ini. Satu pengertian Hmm. STEAM. Bagusnya digabung fungsi sama tujuan ini atau dipisah-pisah. Jadi misalnya 2 tujuan, 3 fungsi. Atau biar lagi. Banyak dah tengok tuh. Kalau dari Fungsinya yang mana? videonya di ini digabung. Fungsinya yang mana sih? Fungsinya yang kan tujuan. Hijau sih fungsinya. Oh iya. Berarti fungsi dan tujuan itu sama. Keren. Ya kalau dijadiin subbab dikitnya pula. Tujuan dan fungsinya sama. Ini cuma menggunakan ini ya, model pembelajarannya cuma PBL. Apa bisa model-model lainnya? Di sini kan 2.4 Iya. pelajaran STEM menggunakan model problem based learning. Berarti cuma ini baik, dak? Problem ya tuh. Mm-mm. Ya disuruhnya cuma problem. Ini juga ada sih project. Tapi tuh Sintaksnya. Terus yang
Hmm, satunya mana sih? Oh, satu sintas. Berarti dia ini yang limau nih apa? Oh, pasti limau. Eh, Iya, Lin. Hmm, keren. Keren Kridan. Ini apa kan? Ntar tengok lagi. Kayak mana nengoknya? Apa ini stop share dulu? Salah. Nggak ada ya di itu? Nggak ada. Karya cuma aku stop. Apa yang nggak denger yang? Pertanyaan yang kira-kira muncul. Oh iya. Iya, boleh. Tunggu lah, aku tengok tantangannya nih apa sih tadi? Tantangan 2 titik berapa tadi? Oh, Nah, ini. perbedaan pendekatan. Kurangnya standar yang jelas. Dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Dikit cuman ya. Emang ini ya cuman yang ada di modul. Iya, cuma 3 itu. Hmm. Coba bikin pertanyaan. Coba kita tengok ya di Google. Prinsip. Pertanyaan Serika tadi apa tuh? Apa tim tuh apa sih kedudukannya tuh? Apakah model, pendekatan, apa? Oh iya boleh. Boleh. Apakah pendekatan ya kan? Mm-mm. Kedudukan STEAM tuh apa sih? Oh, STEAM tuh kan STEAM tuh kayak pendekatan dia tuh. Tapi pendekatan tuh sama gak sih kayak metode? Itu beda sih. Beda lah. Metode di atas pendekatan nggak usah. Di atas metode Tapi model. disebut pembelajaran juga bisa. Kalau disebut model juga bisa sih. Mm-mm. Ya ini kalau dari ini sih nampaknya kalau dari makalah ini kayak sama dengan tematik kedudukannya tuh. Iya, Kalau tematik pembelajaran belajar gitu nah. basis enggak sih? Berbasis gitu. Bisa. Tema. Ini kan kalau yang pembelajaran biasa kan pembelajaran tematik, ini pembelajaran tema STEAM. Hmm. Soalnya dia tuh lebih ke pembelajaran gitu nah. Di sini lebih juga kan pembelajaran STEAM menggunakan model. Berarti dia bukan model. Berarti dari model ya kan? Mm-mm. Yuk nih be diterapin di model gak sih? Iya. Iya. Tapi di mana orang nih gunain pembelajaran STEAM? Penggunaan ya.
Oh iya, dia ini perangkat pembelajaran ya. Tadi di sini ada nggak sih kalau misalnya kita bahas tentang penerapan STEAM dalam pembelajaran? Hmm, Ada nggak ya kita bahas di sini? Semisal kan ada Belum ada. kenapa? kayak mana nerapin STEAM nih di pembelajaran. Ya, ada sih kayaknya, cuman yang di Di sini kan cuma tantangan. Terus di sini menggunakan model. Di sini pusat pada ya proyek. belum ada penerapan. Tematik terintegrasi pendidikan anak usia dini terapkan digunakan. Misal masalah dalam yang menyayangi dan kelengkapan yang mudah didapat. Kan pernah pendidik mengarahkan kelebihan. Hmm, hmm, kalau ya udah ada sih pelaksanaannya aja. Nggak ada. Bisa lah kita angkat jadi pertanyaan berarti kan? Iya. Kalau ciri-ciri apa karakteristik dari STEAM tuh? Ciri-ciri Ya, atau karakteristik dari STEAM itu. hmm, udah ada Misalkan juga. kalau ciri Kalau di sini kan kalau karakteristik dari STEAM tuh pendidikan STEAM tuh adanya integrasi sains, teknologi, engineering, matematika dalam satu pengalaman belajar. Nah, kalau integrasi kan berarti integrasi itu apa? Integrasi integrasi itu secara nyesuaian, nyesuaian unsur-unsur. secara Terhubung. Berarti karakteristiknya maksud nggak kalau gini menyiapkan siswa menjadi sumber sumber daya masyarakat yang mampu bersikap kalau Abroad nih. sore. Bror. Menurut kalian kayak mana kalau untuk kelebihan pembelajaran STEAM nih? Hmm, Emang nggak ada dibahas ya kelebihan kekurangan. Kayaknya sih sini tidak ya kita ada. bahas. Kita cuma bahas prinsip, tantangan, terus model, sama pengertian tujuan. Kita udah bahas kelebihannya. Ini prinsip-prinsip. Ini prinsip-prinsip. Prinsip ini kan dilalui dari adanya tujuan pelaksanaannya kan. Manfaatnya nggak ada. Nggak ada kayaknya manfaat di sini. Manfaat tuh bukannya sama ya tujuan. Beda. Ya, Hmm, hampir sama sih. Kalau tujuan kan yang mau dituju kan. Kalau manfaat itu yang didapatkan. Saling terkait lah, ada. Berarti kelebihan
Kelebihannya itu ngambil dari tujuannya, kekurangannya ambil dari tantangannya. Tidak itu. Kekurangannya, iya bisa sih. Iya, iya, iya. Iya. Kayak ini kan kurangnya standar yang jelas, terus perbedaan pendekatan. Iya. Kamu dianggap terlambat saat STEM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Berarti STEM ini udah AT kan di SD tingkat Nah, itulah yang aku bilang tuh. Soalnya dia ini ada teknik, ada teknologi. Teknologi bisa lah kan untuk ini, tapi untuk teknik kayak- tapi kok yang apa tadi pembelajaran STEM untuk problem based learning tadi itu ada. Itu tuh untuk itu untuk anak SD yang mana kah? yang ini naik yang 2.4. Oh iya. Tapi mungkin Atau mungkin gini, dia bisa digunain di SD, cuman lebih bagusnya dia digunain di tingkat menengah. enggak mungkin juga pas di SD nih cuman kayak mungkin sains apa matematiknya baik dengan maksudnya itu yang lain tuh apa tetap Masih semuanya bagian digabung. kayak sih kayaknya. Iya. Heeh. Nah, iya di sini ada nanti bilang pada level anak usia dini, literasi STEM disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, di mana lebih menekankan pada Aduh. kemampuan motorik kasar, motorik halus, maupun karakter seorang anak, seperti mematuhi orang tua, menghargai teman, menyayangi tumbuhan dan hewan. Mm-mm. Banyak sih kalau ini pertanyaannya. Iya, bisa coba banyak. Prinsip reaksi. Prinsip reaksi menggambarkan satunya pendidik memandang melakukan merespon terdidik. Dampak instruksional dan penyerta. Dampak instruksionalnya maksudnya gimana ya? Dampak dari penyerta salah satu Dampak instruksional. Ini tipe gak sih? Memampukan. Memampukan. Benar deh. Berarti ini nih dampak instruksional nih hasil belajar yang dicapai sama siswa
dengan cara mengarahkan para siswa tuh pada tujuan yang diharapin. Kayak ini kan, eh, nah, kayak adanya pengetahuan, keterampilan berpikir kritis. Berarti ini hasilnya kan, instruksional. Iya, soalnya benar. Dari dia belajar nih, ini yang didapatin, makanya disebut dampak instruksional. Kalau dampak penyerta ini berarti dampak yang mengikuti, tidak sih? Iya deh sih, kayak penggiring. Penggiring. Ini. Oh, jadi itu dibagi dua ya. Aku kira sama tadi dampak instruksional sama penyerta. Iya, dibagi dua nih. Coba yang itu dijoroin Beca. Yang dapat penyertanya, Ca. Tak boleh. Kok nggak bisa sih? Dia tuh belum ke enter tuh. Yang dampak penyerta tuh dah sih. Oh iya iya. Rian pertama. Terus yang kedua prinsip. Berarti ini 3 ekor. 3, 4, 5 Rian. Itu dibaca semua ya? Tidak sih, baca ini baik. Yang bagian penting-pentingnya baik. Masuk poinnya, Be. Terus yang ini siapa? Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip guys, siapa guys? Kalau aku lagi nengok makalah kayak ini off cam enggak di situ? Aku masih on. Di sini masih off cam. Masih kan? Off cam. Off cam. Iya, Oh, off cam. bisa lah tuh ya. Prinsip-prinsip udah bisa. No, Viva baik ya, prinsip-prinsip. Terus Slide terakhir. ini ya pembelajaran STEAM berpusat pada proyek ya. Iya. Ya udah aku ini Be. Aku yang terakhir Be, sekalian nutup aja kan. Yuk, mulai beda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Saya, Srica Auliadinata, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan memasuki rangkaian acara seperti pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Rian. Kepada Rian, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertama, pengertian dan tujuan fungsi pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. STEAM dikenal di Indonesia dengan Sciences sebagai ilmu pengetahuan alam, IPA, teknologi sebagai ilmu pengetahuan teknologi, engineering sebagai
ilmu teknik, art sebagai ilmu seni seperti seni musik, seni lukis, dan seni karya seperti matematika sebagai ilmu matematika. Di Indonesia, tema STEM diterjemahkan secara terpisah dan dijadikan acuan bidang studi tersendiri yang memiliki karakteristik tertentu. Ada pembelajaran khusus IPA maupun matematika yang sudah diajarkan kepada peserta didik sejak pendidikan dasar dan disesuaikan tingkat kesulitannya. Bidang teknologi dipelajari secara spesifikasi pada perguruan tinggi. Pada pendekatannya terbagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan silo, pendekatan yang bertumpu pada masing-masing bidang pembelajaran, sehingga memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan dilakukan penilaian pada tiap bidang pembelajaran STEM. Dan pada konteks pendekatan pembelajar inovatif, STEM tidak lagi dipandang sekedar bidang pembelajaran yang terpisah-pisah. Pendekatan pembelajaran STEM harus dipandang sebagai konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis. Pendekatan pembelajaran STEM harus mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar STEM. Adapun pendekatan tertanam atau embedded pada STEM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi pembelajaran yang menjadi bidang utama, tidak fokus pada mata pembelajaran yang tertanam, dan materi pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Dan adapun pendekatan terpadu atau integrate, mungkin setiap bidang STEM diajarkan seolah-olah terpadu dalam satu bidang studi. Pendekatan pendidikan STEM terpadu atau integrate bertujuan untuk menghapus dinding pemisah antara bidang-bidang STEM. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pembelajaran STEM. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEM akan dipaparkan langsung oleh Saudari Afifa. Kepada Saudari Afifa, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Prinsip-prinsip yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi, yang mana apa yang dipelajari dan seberapa banyak yang akan dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, maupun kebiasaan berpikir peserta didik. Prinsip yang kedua adalah prinsip keaktifan. Peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah sesuatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keterlibatan langsung, yang mana pengetahuan akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat adalah prinsip pengulangan. Melalui coba atau trial dan gagal atau error, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah prinsip tantangan, suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan, peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip balikan atau penguatan. Pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik.
Prinsip yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Itulah tadi materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Afifah yang telah memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip STEAM. Selanjutnya mengenai tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM akan dipaparkan langsung oleh Saudara Abror. Kepada Saudara Abror, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEAM. Yang pertama, perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Nah, dalam pembelajaran STEAM itu memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan silo, tertanam, dan terpadu. Nah, ketiga pendekatan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih pendekatan terbaik sesuai kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya standar yang jelas. Nah, pedoman tentang tujuan pembelajaran pada bidang STEAM belum tersusun secara sistematik, sehingga memungkinkan tiap sekolah menafsirkan dengan cara yang berbeda. Karena tidak ada standar yang berlaku dan sekolah berfokus pada topik yang berbeda pula. Ada kemungkinan bahwa beberapa siswa tidak cukup siap untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sangat mungkin juga bahwa guru yang mengajar siswa tidak memenuhi syarat untuk mengajar materi pelajaran. Oleh karena itu, langkah strategis adalah bagaimana pendekatan STEAM diimplementasikan secara integratif. Yang tantangan ketiga adalah dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Banyak orang berpendapat bahwa dalam rangka mengembangkan hasrat untuk mata pelajaran seperti IPA, teknologi, dan matematika, siswa perlu memulai di sekolah dasar. Saat ini, sebagian besar program STEAM dimulai di sekolah menengah atau SMP. Sayangnya, pada saat ini mungkin sudah terlambat bagi siswa yang seharusnya sudah mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami ide-ide yang lebih kompleks nanti. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM. Selanjutnya mengenai pembelajaran STEAM menggunakan problem-based learning akan dipaparkan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, saya persilakan. Baiklah, moderator. Untuk pembelajaran STEAM dengan menggunakan model problem-based learning, yang pertama ada subbab tentang sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Lalu ada sistem sosial, prinsip reaksi, sistem penunjang, dan dampak instruksional dan penyerta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah materi dari pembelajaran STEAM menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, materi proyek akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pembelajaran STEAM berpusat pada proyek adalah pembelajaran yang didasarkan pada masalah dunia nyata. Proyek-proyek ini mengharuskan peserta didik untuk meneliti, mengusulkan, dan memilih solusi, dan membuat desain setelah prototipe atau model dibuat. Peserta didik menguji dan mempresentasikan temuan mereka, dan jika waktu memungkinkan, mereka mendesain ulang proyek dan melakukan perbaikan. Secara garis besar, pembelajaran STEAM berpusat proyek dapat dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut. 1. Memilih salah satu topik yang memungkinkan guru menggabungkan seluruh 5 aspek STEAM. Yang kedua, menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, mendefinisikan tantangan apa tujuan pembelajaran akan dicapai peserta didik.
Yang keempat, memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik. Yang kelima, menjelaskan tantangan kepada peserta didik menggunakan video untuk melibatkan peserta didik. Yang keenam, menggunakan rencana desain teknik penyelesaian masalah. Yang ketujuh, membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe. Yang kedelapan, menguji prototipe yang dihasilkan. Yang kesembilan, meminta peserta didik mengomunikasikan temuan mereka. Yang kesepuluh, mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe sesuai yang diharapkan. Demikianlah presentasi kami mengenai model pembelajaran STEAM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Dah. Itu yang slide nomor 13, tolong hapus judulnya. Judulnya belum terhapus. Yang mana nih? Ini ya? Nomor 13. Nah, itu kan judulnya belum terhapus. Oke.